Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam penyusunan skripsinya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita sudah memasuki pada materi teknik pengumpulan data, di mana pada pertemuan ini diharapkan para mahasiswa tidak lagi tertukar, tidak lagi asal menyimpan ataupun asal mencantumkan apa-apa yang ada di skripsi temannya ataupun skripsi para alumni. Baik, kita awali saja, yaitu tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini pada dasarnya bagaimana caranya para mahasiswa dalam merangkai atau mengambil ataupun menjawab semua rumusan masalah yang dicantumkan di awal, yaitu di bab 1. Yang pertama adalah angket ya. Jadi apa itu pengertian angket? Angket digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Jadi apabila para mahasiswa penelitiannya di SD yang notabene mereka belum bisa membaca, maka angket ini tidak akan efektif. Jadi apabila para penelitian di SD, usahakan lihat dulu situasi kelasnya. Apabila kelasnya itu bisa memungkinkan mereka bisa membaca, maka angket bisa digunakan. Tetapi idealnya apabila di SD itu angket jangan digunakan, karena para mahasiswa ataupun para siswa yang di SD itu masih dalam tahap pembelajaran dalam hal membaca, apalagi sampai jauh dalam hal memahami apa yang kita tanyakan dalam angket. Jadi angket ini cenderung lebih condong cocok untuk kalangan di SMP ke atas. Adapun yang ingin ada angket di tingkatan SD itu tidak menjadi persoalan, dengan catatan sebagian besarnya dapat membaca dengan baik. Angket ini, tentang angket sudah Bapak jelaskan sebelum-sebelumnya, itu banyak sekali macamnya, ada Likert, ada Goodman, ada skala diferensial sematik, dan lain-lain. Jadi tergantung siapa, tergantung mahasiswa dan dosen pembimbing. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, responden kecil. Jadi observasi ini kita datang ke suatu wilayah atau suatu pembelajaran, kita lihat bagaimana cara pembelajarannya atau keadaan alam tersebut. Jadi observasi ini penguat dari teknik pengumpulan data yang lain. Dan observasi ini kalaupun dilaksanakan di SD itu tidak jadi masalah, mau SD, mau SMP, SMA ataupun perkuliahan, karena sifatnya adalah fleksibel dan kita yang mengerjakannya, karena kita yang observasinya. Yang selanjutnya adalah wawancara. Jadi wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal ya dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden yang sedikit. Ini digunakan apabila para mahasiswa yang pertama mengalami ataupun dikejar deadline ketika mau sidang, ataupun dengan dosen pembimbing harus selesai misalnya bulan apa. Wawancara adalah salah satu cara yang sangat efektif, karena ketika jumlah responden sedikit, maka waktu yang kita gunakan pun akan menjadi sedikit. Yang kedua, wawancara digunakan bisa di semua kalangan ya, kalangan mau SD sampai dengan perkuliahan, dan wawancara juga
Ada tata caranya ya, seperti halnya angket, di situ juga ada indikator yang akan kita tanyakan. Jadi wawancara itu banyak macamnya, ada yang wawancara terstruktur, ada wawancara yang tidak terstruktur. Nanti baca lagi buku-buku tentang metodologi penelitian. Perpaduan ketiganya ya digunakan bila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat dan konsisten. Maksudnya ketiga teknik tersebut itu bisa dikatakan untuk penelitian yang kualitatif. Adapun yang kuantitatif maka bisa menggunakan yang satunya lagi tambahan, yaitu soal. Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, soal itu adalah apa yang menuntut jawaban dan sebagainya. Jadi pertanyaan dalam hitungan dan sebagainya. Jadi soal ini identik dengan hitungan ataupun pertanyaan yang harus dijawab dengan cara tertulis. Soal ini pun banyak macamnya. Ada soal PG, ada soal esai, ada soal uraian. Ketiga-tiganya memerlukan perlakuan yang berbeda karena mempunyai ciri khas yang berbeda pula. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian, meliputi buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film, dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian. Jadi yang diperlukan oleh para mahasiswa untuk sementara ini, teknik pengumpulan datanya itu kurang lebih ada 5. Yang pertama angket, yang kedua adalah observasi, yang ketiga wawancara. Ketiga ini adalah yang wajib ada di dalam penelitian kualitatif. Adapun di kuantitatif mau ada ataupun tidak jadi masalah. Yang keempat itu soal, yang kelima itu dokumentasi. Bagaimana secara urutan? Nah, pertanyaannya secara urutan itu tidak terpatok pada harus angket dulu, tidak. Tetapi kira-kira apa yang menjadi teknik pengumpulan data yang paling dominan, yang paling penting? Misal para mahasiswa yang paling penting itu soal, maka soal simpan di paling atas. Udah soal baru angket, udah angket wawancara, udah wawancara dokumentasi. Pak, saya mau cuma soal saja. Bisa, jadi masalah. Asalkan dengan dosen pembimbing mengiyakan. Dan alasannya pun jelas. Pak, saya mah hanya wawancara saja, nggak jadi masalah. Tetapi intinya, tapi Bapak lihat dulu, pola di FPIK itu minimal ada 3 cara ya. Mau soal, angket dengan wawancara, mau soal, angket observasi, terserah. Yang penting minimal ada 3, itu yang biasanya di-ACC oleh para dosen pembimbing. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam teknik pengumpulan data ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya dan para mahasiswa bisa mencantumkan kira-kira dalam teknik pengumpulan data kira-kira bagian yang mana saja yang akan disimpan ataupun yang akan dicantumkan dalam skripsinya masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.